Shalom, selamat malam Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara bersaudara, adik-adik. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik. Dan dalam kasih dan anugerah Tuhan, kita diizinkan kembali bertemu dalam persekutuan ibadah keluarga hari Rabu tanggal 27 Oktober. Dan hari ini kita sudah membaca bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 25 sampai 31. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, menurut saudara-saudara sekalian, apa artinya taat kepada Tuhan? Dan bagaimana menaati Tuhan? Ini adalah topik yang menjadi perhatian banyak orang percaya karena ini melibatkan masalah penting. Apakah kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan dan masuk kerajaan sorga dalam kepercayaan kita kepada Tuhan? Nah, saudara-saudara, kita lihat perjalanan hidup bangsa Israel. Bagaimana sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, orang Israel mengumpulkan manna setiap pagi. Mana dimaksudkan dikumpulkan, dimakan setiap hari. Dan jika tidak dikonsumsi pada hari itu, mana itu akan berulat dan busuk. Khusus menjelang hari Sabat, Tuhan memerintahkan kepada mereka mengumpulkan mana dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan selama 2 hari supaya di hari Sabat mereka tidak melanggar kekudusan Sabat dengan mengumpulkan mana. Nah, saudara-saudara, di sini kita lihat bahwa Tuhan sudah memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk mengumpulkan mana 2 kali lipat di hari ke-6, karena di hari ke-7 mana tidak akan turun. Ternyata saudara-saudara, untuk mentaati, untuk taat pada perintah itu tidak mudah bagi bangsa Israel. Ada umat Israel yang masih keluar untuk mencari mana pada hari Sabat. Ada umat yang tidak percaya pada perintah Tuhan, sehingga mencoba mengatur hidup dengan cara mereka sendiri. Kita lihat apa hasilnya? Mereka tidak mendapatkan mana. Mereka istilahnya kecelek, karena ternyata mana tidak diturunkan pada hari Sabat. Mereka belum memahami makna merayakan dan menguduskan Sabat yang diperintahkan oleh Tuhan. Padahal saudara-saudara, Tuhan memberikan Sabat agar umat Israel dapat beristirahat, memulihkan kekuatan mereka, dan di hari Sabat itu Tuhan mau bangsa Israel beribadah, bersekutu, dan menikmati anugerah Tuhan di hari Sabat. Saudara-saudara, mereka tidak mau taat. Mereka lebih memikirkan apa yang baik menurut mereka. Sebagai tanda bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan itu nyata, kita lihat bersama-sama saudara-saudara, Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Tetapi ketidaktaatan pada pengaturan Tuhan membuat berkat berubah menjadi kutuk. Saudara-saudara dapat melihat itu dalam Keluaran pasal 16 ayat yang ke-20. Nah, saudara-saudara, tanpa sadar dan mungkin dengan sengaja, kita juga kadangkala bersikap demikian. Bersikap sama seperti bangsa Israel. Tidak mau taat pada ketentuan dan aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Kita mengabaikan perintah Tuhan dan bersikap masa bodoh terhadap urusan rohani. Firman Tuhan hanya kita dengar sambil lalu, masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Respon apa yang sepatutnya kita berikan kepada Tuhan yang penuh dengan kemurahan?
Hari Minggu kemarin kita boleh belajar jangan bersungut-sungut. Mari terus bersyukur dengan sepenuh hati. Dan hari ini firman Tuhan mau mengatakan bagi saya dan saudara-saudara, dengarkan petunjuk firman-Nya. Lakukan apa yang diperintahkannya. Percaya Tuhan yang luar biasa itu akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Saya dan saudara-saudara diingatkan untuk tidak mengabaikan perintah Tuhan. Kita disiplin melakukan perintah Tuhan. Ingat saudara-saudara, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kelak kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Jangan abaikan hari-hari ibadah. Meskipun karena pandemi COVID-19 ini banyak keterbatasan yang harus kita lakukan. Pembatasan jumlah kehadiran jemaat Tuhan dalam ibadah hari Minggu. Namun bukan berarti Tuhan tidak ada ketika saudara beribadah di rumah masing-masing. Kita lihat saudara-saudara, Tuhan bilang ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Mari kita mengistirahatkan sejenak kesibukan kita dan kita datang menghampiri Tuhan. Percaya pada saat itu Tuhan akan mengalirkan kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Saya dan saudara-saudara diingatkan untuk terus mentaati perintah Tuhan. Saya dan saudara-saudara diingatkan untuk menyadari bahwa penghakiman dan hajaran itu akan ada ketika kita mengabaikan perintahnya. Akhirnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling penting saat ini adalah tunduklah pada firman Tuhan. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan kita. Seandainya firman Tuhan tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, mari kita yakini bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saya dan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati sampai Maranatha. Amin.